Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah min yaumina hadha ila yaumin nahdhah. Para pemirsa MTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah melakukan ibadah puasa di 10 hari terakhir. Artinya sebentar lagi adalah hari Lebaran akan tiba. Di bulan Ramadan ini tentunya banyak tradisi dan budaya yang terjadi di belahan dunia. Mengapa? Karena ada sebuah diskusi yang mengatakan bahwa Ramadan merupakan syahrul ummati, bahwa Ramadan adalah bulan umatku. Jika Rajab merupakan syahri, kata Allah, merupakan bulannya Allah, Sya'ban syahrullah, bulan Sya'ban adalah bulannya Allah, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Ramadan adalah syahrul ummati, adalah bulan umatku. Maka tak heran di belahan dunia umat Islam melaksanakan ibadah bulan puasa ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ketenangan, dengan penuh kegembiraan. Seperti misalnya yang terjadi di negara-negara Muslim, termasuk di Indonesia, di Mesir, di Maroko, kemudian di negara Syria, negara Yaman, bahkan di Eropa. Bahkan kemarin ada sebuah kejadian unik, peristiwa atau tradisi yang unik di Eropa. Ada gubernur London yang bernama Sadiq Khan. Beliau seorang gubernur di kota London di Inggris, Britania Raya. Beliau membuat sebuah tradisi yang unik, yaitu adalah Ramadan Light, yaitu Ramadan dengan dihiasi dengan lampu-lampu, Happy Ramadan di jalanan kota Inggris. Kemudian di Eropa lain seperti Belanda ada Iftar Street. Seperti di Belanda ada sebuah perayaan berbuka puasa bersama di jalan raya. Dan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya diterima di Timur Tengah, tidak hanya diterima di Asia Tenggara, tetapi juga di Eropa. Kalau kita melihat di negara Timur Tengah, banyak sekali tradisi. Misalnya di negeri Maroko, ada sebuah tradisi nafar. Tradisi nafar ini merupakan tradisi yang hanya ada di bulan Ramadan. Hikmahnya apa? Adalah untuk membangunkan sahur. Bagaimana tradisinya? Setiap sudut kota itu dihiasi dengan seorang nafir, orang yang meniupkan trompet untuk membangunkan sahur, karena sahur merupakan sunnah. Kemudian di daerah Turki, Mesir ada misharoti, yaitu membangunkan sahur dengan memukul drum, memukul tob ya. Nah, kalau di Indonesia sering kita lihat di Madura misalnya ada uldaul. Nah, kata daul di sini sepertinya ini diadopsi dari kata daul. Daul ini kalau di Turki merupakan genderang ya, seperti itu. Kemudian ada juga tradisi yang tak kalah menarik di kota Haramain Asyarifain, di kota Mekah, Madinah. Ada iftar shaim. Iftar shaim ini biasanya dilaksanakan ketika menjelang buka puasa. Di Masjid Nabawi itu ada pelataran dan di situ digelarlah makanan-makanan dari mulai takjil ya. Kalau kita lihat di Indonesia disebut dengan takjil, ada kurma, ada minum jus, ada susu, ada yang lainnya. Kemudian ada makanan berat seperti misalnya nasi, kemudian al-baik dan sebagainya. Nah, ini digelar setiap hari selama bulan Ramadan. Tradisi ini tidak ada di selain bulan Ramadan, kecuali di dalam Masjid Nabawi itu ada sebuah iftar shaim di beberapa hari tertentu. Nah, kemudian mengenai tradisi yang ada juga adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini di berbagai belahan dunia ada beberapa tradisi yang sangat unik. Misalnya di kota Mekah, tradisi tarawih ini zaman dahulu ini diselangi dengan tawaf. Kalau sekarang sudah oleh raja diatur, ada yang tawaf, ada yang melaksanakan sholat tarawih.
Kemudian kalau di Madinah semuanya full sholat tarawih. Kalau pengalaman saya dulu itu 20 rakaat seperti di kita di NU, di Nahdlatul Ulama di Indonesia, namun bacaannya panjang. Biasanya satu malam itu adalah satu juz. Artinya satu rakaat itu satu lembar ya. Oleh karena itu, sholat tarawih di Masjid Madinah itu merasa ada sebuah ketenangan tersendiri. Mengapa demikian? Karena sholat tarawihnya ini bisa sampai 2 jam. Kalau kita 20 rakaat tapi tradisinya lebih cepat, menggunakan ekspres, bahkan super kilat. Bahkan ada yang viral, kemarin itu sholat tarawih hanya 5 menit. Nah, ini gimana sholat tarawihnya? Kemudian ada sebuah tradisi lagi di Kairo, itu adalah Motoria. Motoria ini adalah iftar Motoria, yaitu berbuka puasa di Motoria, di sebuah distrik di Kairo, yang mana di sana terdapat Maidatur Rahman terpanjang di Mesir. Yang biasanya Maidatur Rahman itu hanya di jalan-jalan, tidak begitu panjang. Kalau di Motoria ini terjadi pada tanggal 15 pada pertengahan bulan Ramadan. Ini menandakan bahwa tanggal 15 bulan Ramadan dan memasuki hampir separuh dari bulan Ramadan. Kemudian kalau di Libanon dan di negara-negara jajahan Turki Utsmani itu ada sebuah Madfa'ul Iftar. Madfa'ul Iftar ini ditandai dengan meriam. Kalau kita dengan beduk, kalau di negara-negara Timur Tengah ini ada meriam. Jadi sudah terbiasa di negara-negara Timur Tengah itu dengan ledakan. Itu bukan berarti ada konflik, akan tetapi menandakan waktu buka bersama. Dan ini juga terjadi tidak hanya di negara Mesir, tapi juga di negara Libanon, kemudian di di negara-negara jajahan wilayah kekuasaan Turki Utsmani yang lain. Kemudian juga di negara-negara Timur Tengah, di negara Teluk seperti di Uni Emirat Arab juga sama, ada Madfa'ul Iftar juga. Kemudian ada tradisi yang unik juga ketika hendak membangunkan sahur, yaitu kalau di Mesir disebut dengan misrahati, yaitu membangunkan dengan tobel ya, atau dengan daul kalau disebut di Turki, dengan gendrang ya. Kalau di Maroko ini disebut dengan nafar ya. Nafar ini meniupkan sebuah trompet di jalanan kota Maroko ini untuk membangunkan orang sahur. Mengapa? Karena sahur, Rasulullah pernah bersabda, tasahharu, bersahurlah, fa inna fis sahur barakah, karena di dalam sahur ini ada keberkahan. Oleh karena itu banyak tradisi, bahkan kalau di negara-negara Timur Tengah, orang Arab ini mengubah waktu bekerjanya, yang biasanya bekerja dari pagi sampai sore. Kalau bulan Ramadan ini dimulai dari siang sampai menjelang buka puasa. Mengapa demikian? Karena orang Arab ketika malam hari ini banyak menghabiskan waktu-waktunya untuk i'tikaf di masjid, untuk melakukan tadarus, untuk berkumpul bersama keluarga, untuk buka bersama di jalanan, untuk bersilaturahim di kafe dan sebagainya. Makanya kalau orang Arab ketika bulan Ramadan dari sholat duha sampai zuhur mereka relatif sepi, bahkan mirip dengan kota mati, hanya beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Mereka menghabiskan waktunya untuk tidur. Hal ini mereka setelah saya tanya, karena mereka berlandaskan kepada sabda Rasulullah SAW bahwa samtut shaim tasbih, bahwa diamnya orang berpuasa itu bernilai tasbih, wa naumuhu ibadah, dan tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah, wa du'ahu mustajab, dan doanya orang berpuasa mustajab. Kemudian wa amaluhu mudha'af, dan amal-amal atau perbuatan orang berpuasa ini dilipat gandakan. Oleh karena itu di bulan Ramadan mereka banyak yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, banyak melakukan tradisi-tradisi yang baik.
hal ini bahwa Islam selama tradisi itu tidak menyimpang dari ajaran Islam, maka tradisi itu diperbolehkan. Kalau di Nusantara misalnya kita lihat ada sebuah tradisi padusan di beberapa daerah. Ketika hendak memasuki bulan Ramadan, mereka melakukan mandi di air sumber ya. Misalnya di sumber di Pamekasan ada sebuah sumber mata air, maka banyak mereka mandi datang ke sana untuk mandi. Hal ini dimaksudkan untuk mensucikan badan dan mensucikan hati untuk memasuki bulan Ramadan. Kemudian tidak hanya itu, ada sebuah tradisi yang namanya nyekar. Nyekar ini merupakan tradisi ziarah kubur menjelang bulan Ramadan. Ini dilaksanakan H-1 menjelang Ramadan. Mereka datang ke kuburan-kuburan untuk melakukan ziarah kubur, mengunjungi orang yang meninggal. Tradisi ini tentunya baik karena dalam sebuah kaidah fikih al-'ada muhakkamah. Ada atau tradisi atau kebiasaan ini bisa menjadi sebuah pertimbangan dalam hukum selama tidak bertentangan dengan syariah tentunya. Kemudian kalau di Nusantara ada bazar takjil ya. Kalau di Malaysia disebut dengan bazar Ramadan, kalau di sini ada bazar takjil. Seperti yang kita lihat di jalanan di Kota Pamekasan, di Madura, bahkan di Indonesia itu banyak aneka kuliner yang ada di jalanan, semuanya menyajikan sebuah makanan-makanan yang luar biasa lezatnya yang tidak kita temui di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Seperti misalnya ada kolak, ada es yang sangat menggoda itu ya. Kalau di Timur Tengah biasanya mereka menggunakan cukup dengan kurma, air dan jus. Kalau di Indonesia banyak sekali variannya, sampai lupa namanya itu. Nah, kalau di Timur Tengah ada sebuah syurba. Syurba ini ada sebuah tradisi setelah makan yang manis itu biasanya makan syurba, minum syurba. Jadi orang Arab itu ketika buka puasa ini tidak langsung ke yang berat, tidak langsung kepada nasi. Tidak seperti kita di Indonesia. Mereka memulai dengan kurma, air, kemudian jus yang manis-manis dulu, kemudian yang agak asin seperti syurba. Syurba ini merupakan minuman khas buka puasa yang ada di Yaman. Kemudian biasanya juga kadang harisa. Harisa ini merupakan campuran daging unta, daging kambing dan gandum. Rasanya sangat enak. Kemudian ada banyak lagi makanan-makanan khas di Timur Tengah lainnya. Artinya apa? Bahwa Ramadan merupakan syahrul ummati, merupakan bulan umatku. Ini menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad yang mereka gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lis-shaim farhatan, bahwa bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun indal iftar, yaitu berbahagia ketika hendak berbuka puasa. Makanya ketika berbuka puasa banyak tradisi-tradisi. Seperti di Mesir ada Maidatul Rahman, kemudian di mana di Masjidil Haram ada iftar shaim jama'i di depan masjid. Dan ini juga ada di Yaman, di masjid-masjid Yaman itu kalau berbuka puasa mereka buka puasanya di masjid. Kemudian di Indonesia ada sebuah takjil ya, takjil. Padahal istilah takjil ini merupakan berdasarkan sunnah, bahwa takjil iftar itu merupakan sebuah sunnah. Takjil ini artinya menyegerakan untuk berbuka puasa. Artinya ketika sudah masuk buka puasa maka kita hendak segera melakukan makan, minum ya. Dan disunahkan kata Rasul itu yang pertama dengan kurma, dengan rutop. Rutop ini merupakan kurma muda. Yang kedua, kalau tidak ada kurma muda ini kalau di Pamekasan ada di pusat oleh-oleh pusat kurma itu ada warnanya biasanya warnanya kuning. Kalau tidak ada rutop, kurma yang warna kuning,
maka disunahkan dengan tamar. Ketika tidak ada tamar, ini adalah kurma yang sudah matang, yang sudah warnanya hitam, yang banyak kita jumpai di Indonesia. Kalau tidak ada air. Dan ketika tidak ada semua, maka yang manis-manis. Oleh karena itu, tradisi ini selama tidak bertentangan dengan bulan Ramadan, tidak bertentangan dengan syariah, maka tradisi itu dibenarkan. Bahkan banyak tradisi-tradisi di negara-negara yang kita lalui itu adalah semuanya memiliki hikmah, memiliki makna yang luar biasa. Salah satu maknanya adalah kegembiraan seseorang atas datangnya bulan Ramadan. Bahkan kalau di negara Maroko itu ada sebuah tradisi ketika hendak memasuki bulan Ramadan, rumah-rumahnya dicat, dihias. Ada kalau di Mesir disebut dengan dihias dengan lampu, ada fanus ya. Kalau di London disebut dengan Ramadan light ya. Kemudian ada kalau di kita ada banyak flyer tentang Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Bahkan banyak iklan-iklan yang berbau Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kesakaran bulan Ramadan yang sangat luar biasa, yang suci, yang bahwa di dalamnya ada sebuah kegembiraan umat Islam. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kita tetap harus menjaga tradisi tanpa mengurangi nilai esensi dari syariat Islam. Ada sebuah tradisi yang unik di setiap negara, di setiap wilayah, bahkan di setiap etnis ya, termasuk di negara-negara Muslim, bahkan minoritas, termasuk negara Muslim minoritas yang ada di Eropa. Mereka semuanya merayakan bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW diutus untuk semua umat, tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi semua umat, yaitu termasuk umat non-Muslim. Allah bersabda, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus Nabi Muhammad, kamu Nabi Muhammad, kecuali untuk rahmat ke seluruh alam. Bahwa umat Nabi Muhammad ini tersebar di seluruh alam, seluruh dunia, dan di dalam menyambut bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini merupakan syahrul ummati, bulannya umatku, maka di bulan Ramadan ini banyak tradisi-tradisi yang berbeda, yang tentunya maknanya sama, yaitu untuk mengagungkan bulan suci Ramadan. Demikian dari saya, bitaufiq wan najah. Semoga di sisa-sisa Ramadan ini kita semakin rajin istiqomah. Oh ya, ada satu tradisi yang saya lupa sebutkan di di negara Tarim itu ya. Di kota Tarim di Yaman ada tradisi khatam. Khatam ini adalah khatmul Quran. Biasanya di akhir-akhir Ramadan menjelang dari sejak tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29, itu masjid-masjid besar di kota Tarim ini melaksanakan khatam Al-Quran, melaksanakan khatmul Quran, dan dilaksanakan dari habis dari tarawih sampai menjelang sahur, dan sahurnya di masjid itu. Tradisi ini tentunya untuk di samping untuk meningkatkan iktikaf kita di masjid, dan juga untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran, karena Ramadan merupakan syahrun unzila fihil Quran, atau bulan di mana bulan itu adalah turunnya Al-Quran. Dan yang kedua adalah ketika khatam itu ada iktikaf, yaitu beriktikaf, berdiam diri di masjid dan melakukan sebuah munajat, doa-doa, tawasul untuk menggapai Lailatul Qadar. Karena kata Rasulullah SAW, taharru Lailatul Qadri fi asril awahir, fi autar min asril awahir, bahwa carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Oleh karena itu, tradisi-tradisi ini juga berkembang di beberapa wilayah di Nusantara, seperti di Pasuruan. Di Pasuruan itu ada khatam di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Masjid-masjid bergantian melakukan khatam Al-Quran, meskipun tidak sampai pada waktu sahur. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa kegembiraan yang dilakukan oleh umat Islam
untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, untuk menyambut Lailatul Qadar, untuk menggapai maghfirah, menggapai rahmah, sehingga kita semuanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga. Bahwa orang berpuasa ini akan masuk di sebuah pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati babun, kata Rasul, di dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimun, yang mana orang yang berpuasa ini akan masuk dari pintu Ar-Rayyan ini. Semoga dengan adanya tradisi-tradisi ini kita bisa menggali makna yang lebih dalam dari bulan Ramadan, dan termasuk bahwa syariat Islam ini juga mengakomodir tradisi selama tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena al-'adah muhakkamah, ada sebuah kaidah fikih bahwa adat atau kebiasaan ini muhakkamah, bisa menjadi pertimbangan dalam sebuah hukum. Bitaufiq wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.